Shalom pemirsa setia GMS Channel. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya kabar Anda semua dalam keadaan yang sehat, penuh dengan berkat dan pastinya bersukacita. Karena hari ini kita sedang merayakan ulang tahun atau anniversary dari GMS Channel yang kelima. Wow, sudah 5 tahun tentunya kami menemani Anda pemirsa setia GMS Channel. Oleh karena itu di kesempatan yang berharga ini kami ingin sekali menghadirkan suasana yang penuh dengan keceriaan, penuh dengan sukacita, dan kami ingin sekali lebih dekat dengan Anda para pemirsa setia. Jadi kami pastikan bahwa hari ini bukan hanya sekedar perayaan seremonial, tapi merupakan perayaan yang hidup. Tentunya akan memperlihatkan wajah dari GMS Channel yang penuh dengan kreativitas dan juga tentunya bersahabat dengan Anda semua. Apabila diingat-ingat perjalanan 5 tahun GMS Channel menemani Anda, siaran perdana dari GMS Channel dilakukan pada tanggal 1 November 2020 dan tentunya dapat diakses melalui First Media 86 SD dan 389 HD. Selain itu juga dapat diakses melalui My Republic Channel 505. Dan hari ini kita sama-sama akan menyaksikan sebuah performance antar atau lintas generasi. Mari kita rayakan dan saksikan bersama-sama.
Sang penebus, segala dosaku telah dihapus. Ku dijadikan ciptaan baru. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Bersama-sama nyanyikan. Hey, punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anak-Nya. Oh, 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 haleluya. Oh, oh, yeah. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Lead us to be faithful like you, Lord. Everybody, let's clap our hands. Come on. Ever since day one, you've always been my number one. Ever since ground zero, you've always been my hero. Time to time, I realize that the more I'm with you, the more I know you. Day by day, I understand that the more I know you, the more I
since day one. You've always been my number one. And ever since ground zero, you've always been my hero. Time to time I realize that the more I'm with you, the more I know you. Day by day I understand that the more I know you, the more I need you. Every second of the day, every step of the way, you've been faithful, Jesus. Oh, there's nothing I can do, so long that I'm with you. Then forever I'll be yours. May forever I'll be yours. Everybody, let's clap our hands up in here. Come on. Let's rejoice in the Lord together. Let's lift our hands and sing. Every second of the day, every step of the way, you've been faithful, Jesus. Oh, there's nothing I can do, so long that I'm with you. May forever I'll be yours. Forever I'll be yours. May forever I'll be yours. Pemirsa setia, di hari yang istimewa ini tentunya kami juga sudah menyiapkan sebuah performance yang istimewa juga, yang mana tidak akan kita lupakan bersama-sama. Setelah ini kita akan larut di dalam pujian dan penyembahan untuk Tuhan, tentunya bersama dengan teman tuli GMS Church dan juga juru bahasa isyarat. Mari kita saksikan bersama-sama. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me.
Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Kami mau meninggikan nama-Mu. Bahwa kami tenggelam lebih lagi menikmati kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hanyakah Tuhan Yesus yang beriku kedamaian. Hanya Kau, ya Roh Kudus, yang beriku penghiburan.
Bapa segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Hanya Kau, Tuhan Yesus, yang beriku kedamaian. Hanya Kau, ya Roh Kudus, yang beriku penghiburan. Bapa segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Bapa segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Mari lebih tinggi lagi dan berseru, katakan Bapa. Bapa segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Bapa segala yang baik, oh segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Shalom pemirsa GMS Channel, senang bisa berjumpa dengan Anda di momen yang berbahagia ini. Saya rindu membagikan satu dua hal mengenai pesan Tuhan untuk GMS Channel yang terus dipakai Tuhan untuk mengabarkan, untuk mewartakan kabar baik untuk dunia, tentunya akan dipakai semakin luas. Hari ini saya tahu bahwa perkembangan media begitu luar biasa cepatnya, tetapi sadari bahwa perkembangan yang ada juga turut dibuntuti oleh hal-hal buruk yang mungkin iblis juga sedang rancangkan untuk berusaha untuk menghancurkan hal-hal tersebut. Saya memberikan judul untuk khotbah hari ini, yaitu yang dari Allah itu mengalahkan dunia. Hari ini kita tidak mau menjadi seseorang yang hanya tutup mata ketika melihat perkembangan dunia yang ada. Kita harus sadar bahwa di balik setiap perkembangan yang ada juga hal-hal yang iblis sedang rancangkan. Bahkan manusia itu selalu memikirkan mengenai sebuah solusi untuk mendapatkan satu hal baik dalam sebuah kesulitan yang mereka hadapi. Media menjadi jawaban hari-hari ini untuk membuat informasi itu dapat disampaikan dengan begitu mudah tanpa batasan pintu, tembok, waktu maupun ruangan. Tapi sadari bahwa iblis pun berusaha untuk mengincar di belakangnya untuk mendapatkan sebuah kesempatan melihat kejatuhan manusia lewat media pula. Karena itu GMS Channel harus menjadi channel yang tidak boleh menyerah,
terus berdiri untuk menyampaikan kabar baik bagi dunia. Ada satu hal ilustrasi yang saya rindu bawakan. Satu hal yang kita tahu bahwa ketika manusia itu kesulitan untuk memotong sesuatu, mereka berpikir bagaimana caranya untuk memotong hal tersebut. Mereka menggunakan satu alat yang dinamakan pisau hari ini. Mereka memotongnya dengan sebuah alat dengan tujuan yang baik. Tetapi di balik sebuah fungsi yang baik itu ternyata ada fungsi-fungsi buruk juga yang mengikutinya. Manusia melihat fungsinya dan iblis menanamkan hal-hal yang buruk juga yang bisa menggunakan hal tersebut justru untuk melukai sesamanya. Karena itu kita tahu bahwa hal-hal baik juga diikuti juga dengan hal-hal buruk yang mungkin juga bisa berpengaruh terhadap kemajuan hal baik tersebut. Api bisa digunakan untuk suatu hal yang baik, tetapi juga api bisa digunakan untuk menghanguskan dan menghancurkan. Karena itu kita tahu bahwa hari ini GMS Channel terpanggil dengan sebuah panggilan yang baik, yaitu menjadikan seluruh bangsa murid Kristus. Memuridkan sebuah visi yang begitu indah yang diberikan untuk bisa menjadi jawaban bagi dunia. Ada satu pesan Tuhan yang hari ini kita mau pelajari, kita mau lihat sama-sama dan ternyata Tuhan pun memesankan sebuah hal yang menurut saya cukup membuat pesan tersebut menjadi serius. Karena nanti kita mau pelajari sama-sama di 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan bantu bacakan, Anda bisa menyimak saja. Dalam pesan tersebut terdapat sebuah judul perikop yaitu gembalakanlah kawanan domba Allah. Sebuah pesan yang buat orang Kristen hal ini adalah hal yang Anda harus taruh di pundak Anda. Anda harus taruh dalam keseharian Anda untuk mengembalakan kawanan domba Allah yang hari ini dipercayakan. Di ayat yang pertama saya mulai bacakan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Janganlah dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Sebuah pesan penggembalaan yang begitu indah yang diberikan. Yang membuat kita menjadi sadar bagaimana kita harus memperlakukan orang-orang yang dipercayakan di sekeliling kita. Ayat yang kelima, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Wow, sebuah wejangan yang begitu indah kalau kita lihat ya. Ayat yang keenam, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat yang ketujuh, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab yang memelihara kamu. Seluruh pesan tersebut adalah pesan penggembalaan yang begitu indah. Namun ketika masuk di ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Wow, ini seperti pesannya menjadi seperti mencekam. Wah, situasinya bisa berubah. Nanti ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya rindu hari ini kita belajar dan fokus di ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Apa yang Tuhan mau sampaikan melalui pemberitaan firman ini. Sebuah pesan penggembalaan yang menurut kita adalah sebuah penggembalaan yang mendamaikan. Tetapi tiba-tiba ayat ke-8 ada sebuah pesan yang menurut saya menjadi pesan yang betul-betul menjadi perhatian buat kita ketika kita menggembalakan. Ternyata ada satu kata-kata yang membuat kita menjadi seperti harus perhatian khusus. Karena ternyata musuh kita adalah iblis. Ayat ke-8 dikatakan sadar dan berjaga-jagalah. Bahwa ternyata kita itu sedang diintai oleh iblis yang berusaha untuk menarik kita kepada suatu garis yang namanya dosa. Ingat, iblis itu selalu berusaha untuk mencari sebuah cara untuk kita itu kedapatan berdosa. Hari ini, saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, iblis itu tidak sedang menggocoh kita dengan satu hal yang namanya dosa, yang nyata-nyata statusnya dosa. Tetapi iblis itu berusaha untuk menarik kita kepada apa yang hari ini belum punya label dosa. Keinginan
mungkin menggeser kita kepada satu hal yang membuat kita nanti jatuhnya kepada dosa. Sebuah kemarahan yang akhirnya juga menggocoh kita masuk ke dalam sebuah hal yang menyebabkan kita sendiri harus membuahi satu hal yang dinamakan dosa. Karena itu media televisi harus memahami bahwa iblis pun berusaha untuk melakukan serangan-serangan tersebut. Jangan menjadi lengah. Ketika dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Saya rindu ini menjadi sebuah pesan yang kuat untuk GMS Channel. Yaitu tidak lengah, tidak kalah cepat, dan tidak mundur karena kalah banyak. Kalau kita mau lihat hari-hari ini, bahwa asupan-asupan yang diberikan di media televisi itu menjadi hal-hal yang, jadi satu hal yang krusial untuk disampaikan. Ketika kita tahu bahwa media televisi adalah sebuah solusi untuk menjembatani tiap orang mendapatkan informasi. Ketika ada media televisi dan segala teknologi yang mendukung, kita itu mendapatkan informasi dengan begitu mudahnya. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu, kapanpun Anda nyalakan, kapanpun Anda mau dengar, bisa dalam hitungan detik Anda dapatkan informasi yang baik. Tetapi sadari bahwa iblis pun berusaha untuk mencari sebuah celah untuk masuk di dalamnya. Kalau kita tahu dalam perkembangan zaman hari ini, media televisi itu tidak hanya GMS Channel. Kalau kita mau lihat, channelnya pun banyak. Bahkan channel-channel yang menyampaikan kebenaran tidak sebanyak channel-channel yang tidak menyampaikan kebenaran. Kalau kita mau lihat hari ini, bahwa concern media hari ini tidak lagi menjadi satu hal yang sehat untuk disampaikan. Kalau dulu pada masanya, pada tahun mungkin 90-an, ada masa-masa di mana media televisi itu punya acara-acara yang mungkin diutamakan. Ada prime time diutamakan, ada cerita-cerita, telenovela dan segala sesuatunya. Namun hari-hari ini ketika masuk di tahun-tahun yang hari ini kita hidup, hal tersebut mungkin tidak begitu menarik perhatian. Sadarkah Anda bahwa apa yang menarik perhatian media hari-hari ini? Mereka berusaha untuk menarik viewers. Dengan segala cara ketika hal-hal tersebut mulai ditinggalkan, ada hal-hal yang menurut saya hari ini kita harus paham. GMS Channel Anda harus paham bahwa hari ini Anda harus membawa nilai yang baik terhadap apa yang Anda sampaikan di channel Anda. Kalau kita mau lihat hari ini, apa yang menarik perhatian dari masyarakat ketika mereka hari-hari ini melihat bukan lagi sebuah cerita-cerita, drama dan segala sesuatunya, tetapi mereka mulai dibuai dengan sebuah hal yang namanya sebuah debat yang menurut saya justru debat itu menjadi sebuah perhatian buat orang-orang. Ketika mereka melihat debat itu mereka bisa masuk di dalamnya. Bahkan orang yang lihat debatnya pun bisa menjadi terpacu emosinya. Bisa turut mengata-ngatai di balik layar kacanya. Turut terbawa masuk di emosinya. Sadarkah Anda bahwa di balik layar kaca itu semua usia dan semua orang melihat satu hal yang tidak dapat dibatasi. Hari ini GMS Channel Anda harus tahu bahwa sebuah nilai kebenaran itu tidak boleh berubah. Anda tetap harus tahu apa yang harus disampaikan. Apa yang tetap menjadi kerinduan Tuhan untuk disampaikan. Anda tidak berubah oleh masa untuk mengganti nilainya. Nilai kebenaran akan tetap selalu sama. Karena itu pastikan bahwa GMS Channel Anda menjadi sebuah jawaban bagi dunia. Dengan tidak lengah, tidak kalah cepat. Tidak mundur karena kalah banyak. Kalau kita mau tahu sebetulnya channel-channel yang berusaha untuk menyampaikan kebenaran ini jelas tidak sebanyak channel-channel mereka yang tidak menyampaikan kebenaran. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Sekali Anda masuk, Anda tidak keluar di panggilan Anda. Sekali Tuhan membawa Anda ke media ini, berarti Anda menjadi satu alasan kenapa media itu tetap berdiri, yaitu tetap membawa sebuah pesan keselamatan kepada orang-orang yang mendengarnya. Ada firman Tuhan di Markus 2 sampai 5 saya akan bacakan. Sebuah peristiwa yang mungkin Anda akan ingat, sebuah cerita yang sering kali disampaikan. Markus 2 sampai 5. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada sebuah cerita ketika Yesus di Kapernaum. Yesus selalu menjadi perhatian. Yesus selalu menjadi viral dimanapun dia pergi. Dia selalu dicari-cari orang. Ketika dia ada di rumah, orang-orang berjubel masuk untuk mengetahui orang apakah Yesus, seperti apakah Yesus, pesan apakah yang mau disampaikan oleh Yesus. Orang-orang berjubel-jubel masuk dan dikatakan bahwa tempat itu menjadi sangat penuh. Nah, ketika ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu.
Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah mereka membuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ada satu hal yang kita lihat di sini bahwa ada situasi ketika Yesus melayani, ada orang banyak yang berkerumpul, ada orang-orang yang butuh disembuhkan, orang-orang yang butuh mendengar berita keselamatan. Ada orang-orang yang berusaha untuk melihat siapakah Yesus. Tetapi ada 4 orang yang memiliki satu hal yang menurut saya paling berbeda. 4 orang tersebut adalah 4 orang yang berusaha untuk membawa temannya yang sakit. Tidak tahu kerabatnya, tidak tahu keluarganya, tidak tahu rekannya. Tetapi 4 orang itu adalah 4 orang yang berusaha untuk menerobos masuk. Ketika mereka melihat bahwa tempatnya tertutup, tidak ada tempat untuk masuk. Tetapi mereka tidak menyerah sampai di situ saja. Mereka berpikir bagaimana caranya untuk membawa orang tersebut berjumpa dengan Yesus. Mereka naik ke atap. Saya tidak tahu apa saja yang dipersiapkan. Pastinya ada talinya, ada tandunya untuk menaikkan seorang yang lumpuh. Seorang yang lumpuh itu tidak mudah diangkat. Badannya lemas, tidak bisa memberikan support kepada badannya sendiri, menjadi berat 2 kali lipat mungkin untuk mengangkatnya. Tetapi orang tersebut berusaha untuk menarik dan memasukkan kepada satu tempat yang orang tidak berpikir bagaimana caranya berjumpa Yesus. Ketika jendela tertutup, ketika pintu pun tertutup, mereka berpikir kepada satu hal yang bukan lagi apa yang terbuka, tetapi apa yang tertutup namun bisa dibuka. Mereka naik ke atap, mereka membuka atapnya dan mereka menurunkan. Ada satu hal yang begitu indah ketika Yesus melihat mereka. Yesus melihat iman mereka. Ini berarti Yesus melihat iman keempat orang tersebut. Dan berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ada satu hal yang kita mau pahami bahwa dalam kehidupan ini, kenapa kok hanya 4 orang ini yang punya hati yang demikian? Sementara yang lain hanya punya hati untuk dirinya sendiri. Tetapi 4 orang ini mau punya hati untuk orang lain. Ada satu hal yang hari ini kita lihat. Kalau GMS Channel hari ini berdiri di antara kerumunan channel-channel yang lain. Mungkin Anda tidak melihat jalan masuk yang mudah, tetapi Anda tidak boleh menyerah. Jumlah yang minoritas bukan berarti kita menyerah dengan apa yang Tuhan percayakan. Jumlah yang minoritas bukan berarti kita harus hanyut dengan apa yang mayoritas yang tidak merupakan kehendak Allah. Kalau yang minoritas itu membawa kehendak Allah, sungguh Tuhan itu akan melihat apa yang GMS Channel ini mau lakukan. Sungguh Tuhan melihat seperti apa yang dikatakan Yesus ketika melihat keempat orang itu. Yesus melihat iman mereka. Yesus melihat setiap kru. Ada orang-orang di balik kamera, ada orang-orang yang turut mempersiapkan segala sesuatu supaya pesan Tuhan tersampaikan. Tuhan melihat iman mereka. Tahukah Anda, bahkan Yesus pun tidak berhadapan dengan muka keempat orang tersebut. Yesus pun tidak berhadapan dengan mereka, tetapi Yesus melihat imannya. Apa yang dilihat Yesus itu beyond apa yang ada di depan mata. Karena itu pertahankan apa yang GMS Channel ini mau lakukan. Jangan menjadi lemah, tetapi tetaplah menjadi kuat. Anda sedang menguatkan banyak orang. Anda sedang mengembalikan ribuan, jutaan orang kembali kepada Tuhan. Anda sedang memasuki batasan-batasan di mana manusia secara fisik tidak bisa masuk. Tetapi Anda bisa masuk di celah-celah yang tidak dapat dimasuki oleh orang. Tidak dapat dimasuki oleh izin. Izin pun berusaha untuk memblokade, tetapi Anda bisa masuk ke tempat-tempat tersebut. Tetap lakukan apa yang menjadi bagian Anda. Karena saya percaya bahwa ada orang-orang di luar sana yang sedang membutuhkan. Karena itu, di poin yang pertama, tidak lengah. Karena sesungguhnya iblis merencanakan sesuatu di balik setiap kesempatan yang ada. Di balik setiap pertumbuhan, ternyata ada iblis yang menanti-nanti untuk mencari celah. Tidak kalah cepat, karena pertumbuhan dan perkembangan zaman pun berlangsung dengan begitu cepat. Apa yang dulu baru hari ini tidak lagi baru. Apa yang dulu wah, mewah, sekarang tidak lagi mewah. Sekarang tidak lagi dicari-cari orang. Dan tidak mundur karena kalah banyak. Ini sebuah pesan yang begitu indah untuk kita tahu bahwa no matter what, apapun batasannya, apapun halangannya, Anda harus terus mencari celahnya. Gimana caranya untuk membawa orang kepada Tuhan. Visi yang begitu indah untuk memuridkan, untuk membawa panggilan Kristus kepada setiap orang. Saya tahu bahwa hari ini Tuhan akan memakai GMS Channel dengan begitu luar biasa dan semakin indah. Saluran ini akan menembus tembok dan atap dan semua hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya, channel ini akan lakukan.
bersama-sama dengan kru, bersama-sama dengan orang-orang yang ada di belakang kamera ini, kita akan melakukan satu hal yang besar. GMS TV akan mengerjakannya bersama-sama dan melihat kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Lanjut di pasal yang di ayat yang berikutnya, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum, ia mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanmu si iblis. Sadari bahwa dalam peperangan ini kita harus tahu siapa musuh kita sebenarnya. Kita harus tahu siapa musuh kita sebenarnya. GMS Channel, musuh sebenarnya bukan channel-channel yang lain, bukan stasiun TV yang lain. Tetapi Anda harus tahu apa yang menjadi musuh Anda sebenarnya. Pastikan bahwa hari ini hal-hal yang dicari oleh dunia itu tidak menjadi hal yang Anda cari. Tidak menjadi satu hal yang juga GMS Channel cari. Kalau mereka itu cuma terbuai dengan viewers, mereka itu terbuai dengan materi yang mereka dapatkan ketika viewersnya menjadi banyak dan meninggalkan nilai-nilai yang baik seperti yang saya sampaikan. Sebuah tontonan yang menarik, bukan hanya apa yang menarik orang melihat, tapi nilai apa yang mau disampaikan. Bila itu suatu hal yang buruk, maka ambillah sebuah keputusan yang tegas untuk tidak turut campur di dalamnya. Sadari bahwa Tuhan memanggil Anda untuk sebuah pemakaian yang luar biasa. Dan sadari siapa lawan Anda. Siapa yang sedang Anda hadapi. Sekali lagi saya katakan, Anda tidak sedang berperang atau bersaing melawan stasiun TV yang lain. Anda tidak sedang melawan channel-channel yang lain. Sebab sesungguhnya iblis itu yang berusaha untuk menjatuhkan Anda. Ketika Anda mengenali hal ini, Anda akan tahu sebenarnya musuh Anda sebenarnya siapa dan apa yang Anda mau capai. Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jangan lengah, sekali lagi saya katakan. Saya bacakan sekali lagi, karena perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, bukan apa yang kelihatan di mata. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, dan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Karena itu pastikan bahwa hari ini Anda melihat bahwa sesungguhnya iblis yang selalu merongrong, yang berusaha untuk menarik kehendak Allah di balik apa yang Anda lakukan adalah musuh Anda yang sebenarnya. Iblis berusaha untuk membawa sebuah pemikiran yang dipelintir bahwa ternyata media ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih mungkin. Sehingga akhirnya panggilan yang sebenarnya tidak lagi menjadi hal yang utama untuk dilakukan. Seseorang yang tidak menyadari siapa musuhnya adalah seseorang yang siap untuk mengalami kejatuhan dalam hidupnya. Kita mau lihat ada seseorang yang namanya Raja Daud. Dia kalah bukan ketika dia berperang melawan musuhnya, bukan ketika dia melawan orang-orang Filistin. Tetapi ketika kejatuhannya dia adalah ketika dia tidak melihat musuh yang sebetulnya sedang disiapkan oleh iblis. Kita mau baca di 2 Samuel 11 ayat yang pertama, kita mau lihat sama-sama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Kita baca sekali lagi, pada waktu pergantian tahun, waktu raja biasa maju berperang. Seakan-akan seharusnya ini yang menjadi tugasnya Daud. Raja-raja ya berperang melawan siapa? Melawan musuh-musuhnya, orang Filistin, orang-orang Bani Amon. Dan mereka sedang mengepung kota Raba, sedang Daud tinggal di Yerusalem. Apa yang salah dengan tinggal di Yerusalem? Sebetulnya tidak ada yang salah dengan tinggal di Yerusalem. Namun seringkali seseorang itu tidak menyadari bahwa di tengah-tengah ketika dia itu berusaha untuk menarik diri, sesungguhnya ada sebuah kesempatan yang iblis lakukan. Seperti firman Tuhan dikatakan, sadarlah lawanmu si iblis. Ia berkeliling seperti singa yang mengaum-aum. Daud tidak pernah tahu bahwa ternyata musuh yang sebenarnya itu masuk juga di istananya. Nanti kedua sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya.
Lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Apa yang salah dengan berjalan di soto istana? Tidak ada yang salah dengan berjalan di soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Tidak ada salahnya dengan beristirahat. Tidak ada salahnya dengan menikmati kemenangan. Tidak ada salahnya dengan mundur sejenak mungkin untuk healing kalau generasi ini katakan. Tetapi ternyata di balik healing yang Daud lakukan terjadi sebuah kejatuhan yang tidak pernah dikira-kira oleh dia. Tidak pernah diprediksi bahkan oleh pikirannya. Ketika dia melihat seorang wanita cantik sedang mandi, dia kira itu hanya sekedar hal yang mungkin ya cuman hiburan semata. Tetapi ternyata itu membawa dia kepada dosa yang semakin dalam. Membawa dia kepada sebuah kejadian-kejadian di masa yang berikutnya. Dia tidak bisa dekat sama anak-anak yang lainnya. Dia tidak bisa dekat dengan anak-anak yang pertama karena dia berbuat salah. Dia harus menjanjikan, dia harus berkomitmen juga untuk berhadapan dengan konsekuensi kesalahan yang dia lakukan. Dia mengkandidatkan anak tersebut menjadi raja sehingga anak-anak yang seharusnya di awal-awal yang adalah anak yang pertama, kedua, ketiga, kelompatan semua. Ada hal-hal yang harus menjadi konsekuensi Daud. Ada hal-hal yang terjadi karena sebuah kesalahan yang mungkin waktu itu Daud cuman berpikir ini cuman iseng-iseng saja. Tetapi ternyata seperti yang saya katakan bahwa iblis berusaha untuk menarik Anda kepada satu hal yang belum namanya dosa. Dia berusaha untuk menarik Anda kepada satu hal yang hari ini belum ada label dosanya. Anda ditarik kepada sebuah perasaan-perasaan yang wajar lah. Sebuah perasaan-perasaan wajar lah kalau orang mau healing kah. Tetapi di tengah-tengah hatinya yang tiba-tiba rest, yang tidak lagi berjaga-jaga. Seperti tadi ayat 8 katakan, sadar dan berjaga-jagalah. Ketika dia tidak berjaga-jaga, ternyata iblis sedang berusaha untuk menjatuhkan Daud. Karena itu hari ini sadari bahwa lawan sebenarnya adalah melawan dari Bapa segala pendusta. Pastikan bahwa hari ini kehendak Allah itu menjadi sebuah warna untuk Anda bawa. Untuk GMS Channel ini bawa. Supaya kehendak Allah itu terus menjadi satu hal yang Anda pegang. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bekerja, ketika kita sekolah, apapun yang Anda lakukan, kehendak Allah itu selalu menjadi yang utama dalam hidup kita. Seringkali kehendak Allah itu terpelintir menjadi materi yang lebih dicari. Atau mungkin hal-hal duniawi yang lebih dicari. Sesuatu yang ada di dunia itu tidak kekal. Sesuatu yang tidak kekal itu akan berakhir di bumi. Tetapi ketika Anda melakukan kehendak Allah, itu akan membawa Anda kembali ke tahta Allah. Itu adalah sebuah panggilan yang tertinggi dalam kehidupan manusia. Melakukan kehendak Allah itu sama juga menjaga diri untuk tidak jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Ketika ada terang, ternyata iblis menguntit di belakangnya. Ketika kita tahu bahwa ketika ada sisi yang terang, selalu ada juga bayang-bayang di belakangnya. Ketika Anda melihat ada sisi yang terang, ada potensi, ada bayangan yang terjadi di belakangnya. Tapi kita mau tahu bahwa kita mau hidup hari ini, mengisi setiap bayang-bayang tersebut dengan kehendak Allah. Supaya apa? Supaya iblis tidak berusaha untuk mendekat karena ada kehendak Allah dalam apa yang Anda lakukan. Panggilan GMS Channel sudah tepat untuk dapat mewartakan apa yang menjadi kerinduan Allah. Dan biar kehendak Allah itu selalu nempel dalam apapun yang dilakukan. Demikian juga dalam kehidupan para pemirsa sekalian. Kehendak Allah jadikan itu menjadi satu panggilan yang tidak pernah luntur dalam hidup Anda. Jadikan panggilan tetap kuat supaya iblis tidak dapat menggocoh Anda masuk ke berbagai macam pencobaan. Mendekatlah selalu kepada Tuhan. GMS TV bersandarlah kepada Tuhan sebagai tujuan yang tertinggi. Jangan biarkan potensi dosa bersembunyi di balik celah. Kosongkan celahnya supaya tidak ada bayang-bayang. Supaya ketika terang itu dibawa, iblis tidak ada di dalamnya. Dan kemenangan Tuhan berikan mutlak dalam kehidupan setiap kita. Di poin yang kedua, kehendak Allah adalah tujuan tertinggi dan termulia dalam hal apapun yang Anda lakukan di bumi. Karena itu ketika Yesus naik ke surga, Yesus katakan the Great Commission, Matius 28 ayat 19, jadikan seluruh bangsa muridku. Seperti visi dan misi dari GMS TV atau GMS Channel ini juga, kehendak Allah menjadi sebuah tujuan yang tertinggi.
maka Anda tidak mudah digocoh oleh hal-hal apapun. Ketika kehendak Allah di tempat yang tertinggi, itu menjadikan setiap hal-hal yang ada di dunia itu di bawahnya. Sehingga segala sesuatu yang di bawah kehendak Allah itu harus nurut kepada Allah. Itu yang menjauhkan Anda terhadap berbagai macam pencobaan. Di ayat yang berikutnya, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saya ulangi. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ada satu hal yang kita lihat bahwa seluruh saudaramu di dunia itu menanggung sebuah penderitaan yang sama. Ada satu hal yang kita tahu bahwa ketika seringkali dalam kehidupan ini, ketika kita melihat bahwa penderitaan yang ditanggung oleh seluruh dunia, menanggung penderitaan yang sama. Ini satu hal yang seringkali manusia lakukan. Dia mewajarkan sebuah situasi karena banyak. Karena banyak semua juga gitu Pak. Semua juga melakukan hal tersebut. Walaupun itu dosa tapi semua melakukannya, ya wajarlah. Semua nyolong ya nyolong, semua nyolong jadi wajar. Apa yang menjadi standar Allah itu tidak pernah ditawar. Kalau hari ini kita lihat bahwa standar dunia itu selalu turun. Kita itu tidak boleh turun dalam standar dunia. GMS Channel harus menjadi sebuah saluran yang terus membawa nilai Tuhan. Ketika yang lain mewajarkan hal-hal yang tidak sepantasnya, saya rindu platform ini menjadi sebuah platform yang selalu membawa nilai yang tidak mewajarkan sebuah dosa. Kalau kita tahu hari-hari ini, dunia hari ini sedang masuk dan turun dalam sebuah kehancuran yang semakin dalam. Apa yang dulu tabu, hari ini tidak lagi menjadi tabu. Apa yang dulu seperti seakan-akan seperti aneh, hari ini tidak menjadi aneh. Apa yang dulu sudah jelas, hari ini menjadi tidak jelas. Apa yang dulu gender itu sudah jelas, hari ini gender menjadi satu hal yang dipertanyakan juga oleh beberapa orang, bahkan ada negara-negara yang berusaha untuk mengakuinya. Hari ini kita tahu pada hal-hal yang dunia ini standarnya akan selalu turun dan mulai turun. Berusaha untuk mentoleransi dengan kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Kehidupan manusia itu sedang turun terus pada sebuah standar yang tidak membawa nama Tuhan di dalamnya. Ketika mereka tidak merasa nyaman dengan standar Allah, ketika mereka tidak merasa nyaman dengan apa yang menjadi kehendak Allah, mereka berusaha untuk membuat standar sendiri. Kalau dulu kita tahu ketika seseorang pacaran misalnya, sepertinya tabu untuk gandengan tangan atau mungkin lakukan hal-hal. Hari ini gandengan tangan biasa juga, malah hal-hal yang seks bebas menjadi hal yang tidak lagi tabu. Nilai kebenaran akan menjadi tetap nilai kebenaran. Apa yang standar Allah tidak ditawar oleh dunia. Kalau hari ini standar dunia itu selalu turun. GMS Channel harus menjadi sebuah channel yang terus membawa nilai Allah. Membawa sebuah boldness, sebuah kejelasan apa yang iya dan apa yang tidak. Beberapa kali orang bertanya kepada saya, bagaimanakah ketika kita menghadapi sebuah kejadian yang abu-abu Pak? Bagaimana kita harus menanggapi ketika ada hal yang abu-abu dalam kehidupan kita? Kesaksian atau keputusan apakah yang harus kita ambil? Ketika saya merenungkan pertanyaan ini, saya mendapati satu hal bahwa ketika Anda hidup dalam kebenaran, sesungguhnya tidak ada keabu-abuan dalam sebuah kebenaran. Yang ada itu hanya hitam dan putih. Ketika Anda melihat sebuah kebenaran, maka tidak ada keabu-abuan. Kalau Anda masih melihat keabu-abuan, ini berarti bahwa Anda masih hidup di tengah-tengahnya. Ketika Anda masih hidup di antara hitam dan putih, maka Anda akan melihat sebuah opsi abu-abu. Ketika Anda hidup di antara kebenaran dan yang tidak benar, maka abu-abu itu tidak menjadi sebuah pilihan, sehingga tidak menimbulkan sebuah pertanyaan. Itu sebabnya hari ini saya tetap katakan bahwa nilai kebenaran itu tidak akan pernah bisa ditawar. Nilai kebenaran itu akan tetap menjadi sebuah nilai kebenaran. Apa yang iya dan iya, apa yang tidak adalah tidak. Karena itu orang yang hidup dalam kebenaran, mereka tidak akan melihat sebuah keabu-abuan dalam kehidupan ini. Mereka tidak akan melihat satu hal yang membingungkan. Kalau hidup Anda banyak bingung, mungkin Anda tidak benar-benar hidup dalam kebenaran. Kalau hari ini Anda banyak direpotkan dengan keputusan-keputusan yang membingungkan, mungkin karena nilai kebenaran tidak begitu hidup dalam hidup Anda.
Berusaha untuk memilih apa yang benar dan yang tidak. Karena pilihan itu cuma ya dan tidak. Tidak ada in between, ya dan tidak. Antara hitam dan putih. Tidak ada in between antara hitam dan putih dan adalah abu-abu. Karena ketika Anda menghadap kepada Tuhan, Tuhan pun akan bertanya, warna apakah abu-abu itu? Karena di hadapan Tuhan hanya ada hitam dan putih. Di hadapan Tuhan hanya ada ya dan tidak. Nilai kebenaran tidak akan pernah bisa ditawar. Ada satu tokoh yang hari ini kita mau tahu bahwa seseorang yang tidak bisa ditawar nilai kebenarannya. Kita mau lihat di Daniel 1 ayat ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Daniel adalah orang yang turut mendapatkan sebuah privilege untuk mendapatkan fasilitas sebagai seorang yang turut mendapatkan makanan-makanan raja. Mendapatkan anggur yang biasa diminum oleh raja. Bukankah ini sebuah privilege? Semua orang melakukannya di platform Daniel. Semua orang melakukannya. Tetapi Daniel katakan bahwa tidak usah engkau memberikannya kepadaku. Aku tidak mau menajiskan diriku dengan hal itu. Dan keputusan Daniel itu justru membuat Daniel justru malah disayangi oleh pemimpin pegawai istana itu. Keputusan yang tidak mewajarkan diri dengan segala sesuatu yang mungkin mayoritas terjadi. Itu mewajarkan Anda. Kalau sesuatu yang mayoritas itu mengandung dosa, maka itu tidak pernah menjadi sebuah pilihan buat hidup Anda. Kalau apa yang mayoritas itu mengandung sebuah dosa yang justru menjerat Anda, maka Anda tidak katakan, ya karena semua melakukannya, maka saya pun akan melakukannya. Kewajaran tidak pernah menjadi sebuah hal yang akan diwajarkan oleh Tuhan. Dosa adalah dosa. Walaupun Tuhan tidak pernah menolak seseorang yang berdosa. Tuhan selalu menerima seseorang yang berdosa. Tetapi Tuhan tidak menerima seseorang yang menghidupi dosanya. Tuhan tidak mau kita menghidupi dosa kita. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang datang kepada Tuhan dan hidup dalam dosa kita sehari-hari. Kita bawa terus dosa kita dan kita datang kepada Tuhan. Jadikan Tuhan itu, Anda menjadikan Tuhan itu menjadi satu hal yang mungkin buat Anda menjadi satu hal yang remeh. Sebuah keputusan yang begitu indah ketika Daniel katakan, aku tidak akan mengambil makanan-makanan raja. Ketika dia tahu bahwa hal tersebut tidak menyenangkan hati Tuhan. Lebih baik dia tidak makan. Lebih baik dia tidak ambil. Hari ini kita tahu, saya tidak tahu apa yang diwajarkan di dunia media. Saya rindu GMS Channel tidak menjadi media yang mewajarkan hal tersebut. Ketika media yang lain melakukannya, atau mungkin media-media Kristen yang lain melakukannya, Anda harus menjadi kuat. Anda harus tetap berdiri dalam sebuah batasan kebenaran. Ketika Roh Kudus katakan tidak dan jangan lakukan. Saya tidak tahu batasan apa yang sedang mungkin Tuhan ingatkan melalui penyampaian di poin ini. Karena saya tahu bahwa orang-orang yang bergerak di area media, Anda yang paling tahu sebetulnya apa yang sedang firman Tuhan mau sampaikan. Anda yang bergerak di dunia media tentunya Anda tahu sebetulnya apa yang sedang Tuhan mau katakan. Saya percaya bahwa apa yang disampaikan dalam firman Tuhan mengandung sebuah pesan buat setiap insan, buat setiap manusia. Apa yang Anda hadapi hari-hari ini, itu akan langsung dikonversikan di kejadian maupun situasi yang Anda hadapi. Demikian juga GMS Channel. Saya tahu bahwa Tuhan sedang berbicara untuk tetap membawa sebuah nilai kebenaran yang baik. Tidak mewajarkan apa yang wajar. Tidak melakukan apa yang mungkin dunia katakan, ya namanya media ya harus ginilah. Namanya kehidupan ya beginilah, dinamis. Kehidupan dinamis, tetapi nilai kebenaran itu tidak naik turun. Nilai kebenaran akan menjadi tetap nilai kebenaran. Malaikat 3:18 dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepada Allah. Karena Tuhan itu sungguh memberikan sebuah pembeda antara orang benar dan orang fasik. Karena itu berbahagialah bila Anda berbeda. Berbahagialah bila Anda berbeda karena sebuah kebenaran. Bila Anda diasingkan karena Anda memegang sebuah kebenaran. Menjaga diri dengan kekudusan, itu membuat Anda dijauhkan dari sebuah komunitas tertentu yang membuat Anda
Dikatakan sok suci, berbanggalah karena memang orang benar itu harus berbeda. Dia harus melawan arus. Yang menjadi pembela Anda hanyalah Tuhan. Jangan berusaha untuk membela diri Anda. Jangan berusaha untuk mencari sebuah perdebatan. Firman Tuhan katakan sangat indah. Akan terjadi perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hari ini Anda terhitung sebagai orang yang beribadah kepada Allah atau tidak terhitung sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Bila hari ini ada pembeda-pembeda atau perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam kehidupan Anda, maka itu adalah hal yang biasa. Karena kebenaran itu tidak pernah dicampur adukan dengan dosa. Kebenaran itu tidak pernah dicampur adukan dengan kefasikan. Apa yang benar tidak pernah menjadi satu dengan kefasikan. Karena itu di poin yang ketiga, jangan wajarkan serangan iblis. Jangan turunkan standar Allah. Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan mengasihi GMS Channel. Jadilah berbeda di tengah-tengah dunia yang semakin pudar. Di tengah-tengah dunia yang semakin abu-abu. Anda yang harus menunjukkan apa yang hitam dan apa yang putih. Ayat ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Saya ulangi, melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan. Dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dia yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya ulangi. Bahwa dia yang akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ada satu hal yang kita lihat. Kata-kata sesudah ini mengacu kepada satu hal yang ternyata Tuhan itu menyatakan kemuliaannya, memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ternyata Tuhan mau kita tuh melangkah dulu. Kita itu enggak banyak pertimbangan dulu. Kita enggak katakan Tuhan perlengkapi aku dulu, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Ada satu fase di mana kita itu harus melangkah dulu. Ada satu fase di mana kita tidak terlalu harus meminta Tuhan menunjukkan wajahnya dulu. Ketika Anda tahu Anda berdiri dalam sebuah kebenaran, maka mulailah untuk melangkah. Ketika dikatakan sesudah kamu menderita seketika lamanya, mungkin ketika dikatakan sesudah kamu menderita selamanya, mungkin kita tuh akan mengalami sedikit banyak, mengalami satu hal yang mungkin tidak sesuai. Tetapi sedikit waktu itu saja Tuhan akan nyatakan, memperlengkapi, meneguhkan, dan menguatkan. Kalau hari ini Anda tidak melihat bagaimana Tuhan memperlengkapi, meneguhkan, membesarkan, bahkan menguatkan dan mengokohkan, mungkin Anda belum melangkah lebih dalam sebuah kehendak Allah. Jangan menjadi seseorang yang takut-takutan, ragu-ragu kalau mau melangkah, ya atau enggak ya. Kalau seperti apa yang firman Tuhan sudah katakan, jangan ragu-ragu. Kalau Roh Kudus gerakkan Anda untuk berdoa untuk seseorang, jangan ragu-ragu. Tidak ada sesuatu yang salah di dalamnya. Bahkan tidak ada sesuatu yang salah bila Anda ditolak. Anda sudah melakukan apa yang menjadi bagian Anda. Berusahalah untuk taat ketika Roh Kudus memberikan dorongan. Berusaha untuk melangkah dan berjalan. Anda akan melihat ada kuasa Allah di balik dorongan tersebut. Ketika Anda mendoakan orang, Anda tidak pernah tahu kapan kuasa itu akan mengalir. Dan saya akan selalu katakan, Roh Kudus kalau ngomong sesuatu, saya akan berusaha untuk lakukan, saya akan berusaha untuk taat. Saya tidak pernah tahu tuannya kapan. Saya tidak perlu bingung tuannya kapan. Karena tuan itu bagiannya Tuhan. Bagian saya hanya melangkah. Karena saya tahu bahwa Tuhan akan memberikan, memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Saya tahu ada banyak hal yang hari ini GMS Channel sudah lakukan. Saya tahu bahwa Tuhan sedang memperlebar kapasitas GMS TV atau GMS Channel. Saya tahu bahwa hari-hari ini ada banyak hal yang mungkin yang membuat tantangan terjadi di depan mata. Tetapi sadari bahwa dalam hidup ini peperangan itu ada hal yang biasa. Karena tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Ketika Tuhan mau memberikan kemenangan, maka itu berarti bahwa kita siap untuk menghadapi peperangan. Kemenangan macam apakah tanpa sebuah peperangan? Bisakah kita dikatakan sebagai seorang pemenang bila kita tidak mengalami sebuah peperangan atau tantangan dalam kehidupan ini? Tantangan ke depan akan semakin besar. GMS Channel. Tantangan ke depan akan semakin di luar prediksi.
Tapi sadari bahwa penyertaan Tuhan akan semakin besar dalam kehidupanmu. Bila terjadi peperangan, pasti peperangan itu dengan maksud untuk memberikan kemenangan. Ulangan 20 ayat keempat. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu. Melawan musuhmu dengan maksud untuk memberikan kemenangan kepadamu. Inilah perkataan yang Musa katakan. Ketika Musa katakan bahwa Tuhan akan berperang di depan kita. Tuhan mengizinkan ada kemenangan terjadi di tangan Anda. Kalau ada peperangan. Jangan sinis kalau ada peperangan dan mengatakan, Tuhan kenapa kok ada peperangan terjadi? Kenapa kok Tuhan mengizinkan peperangan? Suatu hal yang tidak enak. Kan enak kalau jadi anaknya Tuhan tidak ada peperangan. Karena Tuhan mau jadikan kita bukan anak-anak gampang. Karena Tuhan mau jadikan hidup kita itu bukan menjadi anak-anak yang remeh. Anak-anak yang punya kualitas. Anak-anak yang punya kualitas bahkan untuk berperang, siap untuk berperang. Kalau Tuhan katakan, kalau ada peperangan itu adalah untuk memberikan kemenangan. Ini berarti ketika ada peperangan, Tuhan itu sudah klaim, kamu yang akan menang. Kamu yang akan menang. Ketika Tuhan berikan tanah perjanjian, Tuhan sudah katakan, aku sudah berikan. Tetapi kalau harus diberikan, kamu hadapi peperangan. Dan Anda menggerutu karena peperangan tersebut, berarti Anda lebih percaya kepada masalahnya, bukan kepada janji Tuhannya. Kalau Tuhan katakan, aku sudah berikan dunia, aku sudah mengalahkan dunia ini, berarti setiap tantangan yang ada Tuhan sudah kalahkan, sudah diberikan di tangan Anda. Tetapi Anda harus tetap melangkah dan berani. Tidak menjadi seseorang yang justru antipati. Orang yang antipati dengan perangnya tidak akan pernah melihat kemenangannya. Generasi Kaleb dan Yosua adalah orang-orang yang lebih percaya akan janji Tuhannya. Bukan kepada situasinya. 10 pengintai yang lain adalah pengintai yang melihat situasinya. Saya rasa 10 orang itu adalah melihat hal yang aktual mungkin. Memang orangnya besar-besar. Mereka melihat situasinya memang aktualitanya seperti itu. Tetapi 2 orang itu, Kaleb dan Yosua itu melihat bahwa janji Tuhan itu melebihi tantangan yang ada di depan mata mereka. Hari-hari ini apapun yang menjadi tantangan hidup Anda, para pemirsa, GMS TV, GMS Channel. Anda lebih percaya mana? Anda lebih percaya resikonya kah? Atau Anda lebih percaya akan janji Tuhan kah? Karena itu menentukan di mana Anda melangkah. Di mana Anda berjalan. Di mana Anda mengambil sebuah keputusan? Ketika Anda lebih percaya akan tantangannya, sorry to say, maka Anda tidak akan pernah melihat kemenangan yang daripada Tuhan. Tuhan menyediakan kemenangan hanya bagi mereka yang mau siap untuk berperang. Melangkah dulu dan Tuhan akan membesarkan, mengokohkan, menguatkan, melebarkan kapasitas. Termasuk juga GMS Channel, saya percaya bahwa tahun-tahun mendatang, kalau pada hari ini kita merayakan anniversary kelima dari GMS Channel, saya tahu tahun depan kita akan rayakan lebih besar lagi. Kita akan lihat penjangkauan yang lebih dahsyat lagi, lebih luas lagi. Saya masih belum bisa tahu apa yang Tuhan mau lakukan. Tetapi saya percaya hal besar Tuhan sudah lakukan. Tuhan katakan aku sudah mengalahkan dunia. Ini berarti bahwa kemenangan sudah di tangan orang-orang yang bergerak bersama di GMS Channel, di GMS TV. Kemenangan yang begitu besar Tuhan akan nyatakan. Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dikatakan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Yang mengabarkan damai dan membawa kabar baik. Sadarkah? Jutaan orang di luar sana menantikan sebuah kabar baik yang channel ini bawa. Jangan pernah padam. Jangan pernah surut. Jadilah kuat. Sekali kita masuk, kita tidak akan keluar. Sekali kita masuk, kita akan keluar dengan kemenangan. Kalau tidak ada kemenangan, maka kita tidak akan keluar dari tempat ini. Kalau Tuhan percayakan sebuah media, mungkin kita tidak terhitung yang terbesar. Kita tidak terhitung dengan jumlah yang lebih banyak. Tetapi Tuhan di sisi kita, Tuhan di pihak kita. Dunia dipercayakan kepada GMS Channel untuk menyampaikan kabar baik. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih setia yang Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan. Kami sungguh melihat bahwa saat ini Tuhan sudah tumbuh kembangkan dan mempertunjukkan perkenanan Tuhan dalam apapun yang dilakukan. Dari awal GMS Channel ini berdiri. Tuhan, hamba mau berdoa. Pakai channel ini terus berkembang untuk menjangkau. Menjadi terang di setiap rumah. Menjadi jawaban
buat setiap orang. Melalui media apapun mereka akan mudah menemukan GMS Channel. Ketika mereka mungkin sedang putus asa, somehow Tuhan akan izinkan tuh pop up. Nggak tahu di notification, nggak tahu di handphone mereka, nggak tahu di TV mereka, apapun. Ini akan menjadi sebuah platform yang menyelamatkan. Kami akan menjadi 4 orang yang mungkin tidak terlihat. Tetapi Tuhan yang akan melihat iman kami. Bagaimana ribuan, jutaan orang diselamatkan. Kami cuma mau tahu bahwa 1 jiwa diselamatkan, seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Kami mau mengambil bagian di dalamnya. GMS Channel menjadi sebuah channel yang akan terus membawa nama Tuhan dipermuliakan dan membawa sorak-sorai di surga. Pakai kami ya Bapa, berkati para pemirsa yang turut gabung hari ini. Kami percaya biarlah pesan ini menjadi sebuah pesan kuat untuk kami hidupi, untuk kami tidak meninggalkannya dalam kehidupan kami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami terima berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Happy anniversary untuk GMS Channel. Tuhan Yesus memberkati dan terus jaya di udara. Bye. kerinduan kami Tuhan. Kami menanti-nantikan hadirat-Mu Yesus. Sejuta rasa di jiwa,
Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, kasih setianya kekal selamanya. Lagi katakan, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, kasih setianya kekal selamanya. Sorakan haleluya, bersukacita dengan nyanyian dan tarian. Masyurkan perbuatannya, sebab Tuhan baik sampai selama-lamanya. Dengan penuh sukacita nyanyikan. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, kasih setianya kekal selamanya. Sorakan haleluya, bersukacita dengan nyanyian dan tarian. Masyurkan perbuatannya, sebab Tuhan baik sampai selama-lamanya. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho. Come on. Bersoraklah, bersoraklah, haleluya, haleluya. Tinggikanlah, tinggikanlah, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersoraklah, bersoraklah, haleluya, haleluya. Tinggikanlah, tinggikanlah, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersoraklah, bersoraklah, haleluya, haleluya. Tinggikanlah, tinggikanlah, Yesus Tuhan. Sorakan haleluya, bersukacita dengan nyanyian dan tarian. Come on! Masyurkan perbuatannya sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Hey! Lima tahun sudah GMS Channel menemani Anda, pemirsa setia. 5 tahun bisa dikatakan usia yang masih cukup muda. Oleh karena itu kami terus berusaha mengembangkan dan memperluas jangkauan kami supaya dapat dinikmati oleh semua kalangan dan tentunya semua generasi, dari usia anak, usia muda, dewasa hingga senior. Untuk menemani anak-anak Anda, tentunya kami punya tayangan ibadah Eagle Kids yang dapat Anda saksikan setiap hari. Selain itu juga ada saat teduh bersama Eagle Kids. Bagi Anda yang usia muda atau Anda yang punya anak-anak yang masih pemuda-pemudi, Anda bisa mengikuti ibadah Army of God yang penuh dengan semangat, penuh dengan api, dan tentunya bersukacita bersama-sama dengan anak-anak muda lainnya. Bagi Anda yang sudah berusia dewasa maupun senior, Anda dapat mengikuti program Marketplace Wisdom dan juga The Message yang ditayangkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin. Selain itu, masih juga banyak lagi tayangan-tayangan lainnya. Di antaranya adalah Saat Teduh bersama Philip Mantova, Doa Pagi, dan juga The Crusade.
Selain itu, untuk menemani malam minggu Anda di weekend, kita juga selalu menayangkan ibadah secara live. Bagi Bapak Ibu yang senang sekali memuji dan menyembah Tuhan, senang sekali tinggal dalam hadirat Tuhan, Anda juga dapat mengikuti tayangan pujian dan penyembahan melalui program Worship Live on Stage dan juga Moment of Worship. Tentunya untuk menjangkau lebih luas lagi, kami juga menayangkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Apa saja program dalam bahasa Mandarin? Anda dapat mengikuti Miracle Hour, Bread of Life, dan juga The Message bahasa Mandarin. Selain itu, program dalam bahasa Inggris Anda dapat mengikuti The Message dalam bahasa Inggris dan juga ibadah English Service. Masih dalam perayaan 5 tahun GMS Channel, mari kita sama-sama saksikan performance yang berikutnya. Mari bermazmur bagi Allah kita yang maha tinggi. Haleluya. Come on. Serukan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, pelukanlah Allah dengan sorak-sorai. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, pelukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Come on! Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bawa pujian ucapan syukur bagi Dia. Oh, bermazmurlah bagi Raja, bermazmurlah, sebab Allah Raja atas seluruh bumi. Oh yeah. Lagi katakan, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, pelukanlah Allah dengan sorak-sorai. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, pelukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Semuanya bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bawa pujian ucapan syukur bagi Dia. Oh, bermazmurlah bagi Raja, bermazmurlah, sebab Allah Raja atas seluruh bumi. Haleluya. Kami mengelulukan nama-Mu yang maha tinggi ya Tuhan. Mari menari bagi Dia. Come on. Dengan segenap kekuatan-Mu, bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bawa pujian ucapan syukur bagi Dia. Oh, bermazmurlah bagi Raja, bermazmurlah, sebab Allah Raja atas seluruh bumi. Sebab Allah Raja atas seluruh bumi. Haleluya. Kami bersuka cita sebab Kau menjadikan kami semua ciptaan baru. Haleluya. Ku percaya Kaulah Tuhan, mengubah
percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi indah. Besar kasih setia yang telah Kau tunjukkan, besar kasih setia yang telah Kau nyatakan. Ku tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Oh, hey, hey, Yesuslah Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kaulah Yesus yang kami sembah. Percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi baru. Percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi indah. Besar kasih setia yang telah Kau tunjukkan, besar kasih setia yang telah Kau nyatakan. Ku tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Oh, hey, hey, Yesuslah Tuhan. Kau ubahkan diriku menjadi ciptaan baru, kini ku hidup bagi-Mu. Kau ubahkan diriku menjadi ciptaan baru, kini ku hidup bagi-Mu. Kau ubahkan diriku menjadi ciptaan baru, kini ku hidup bagi-Mu. Kau ubahkan diriku menjadi ciptaan baru, kini ku hidup bagi-Mu. Bagi-Mu. Ku tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Oh, hey, hey, Yesuslah Tuhan. Oh, hey, hey, Yesuslah Tuhan. Oh, hey, hey, Yesuslah Tuhan. Pemirsa setia GMS Channel, tentunya kami selalu rindu untuk terus terhubung dengan Anda. Nah, saat ini di layar Anda tersedia QR Code. Anda bisa scan QR Code di bawah ini untuk bisa terhubung bersama dengan kami. Atau Anda juga bisa mengakses website gms.church/connect. Sekali lagi, website gms.church/connect.
Connect. Bagi Anda yang membutuhkan layanan doa, layanan baptisan, atau Anda ingin memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan, ataupun menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, kami akan sangat senang sekali bisa melayani Anda dimanapun Anda berada. Tentunya juga jangan lupa untuk selalu mengikuti kami melalui media sosial, YouTube GMS Church dan juga Instagram GMS Church. Di akhir kata, mari kita ucapkan sekali lagi Happy Anniversary, selamat ulang tahun yang kelima GMS Channel. Buat Anda semua, tetap setia menyaksikan dan mengikuti tayangan-tayangan dan juga program-program dari GMS Channel. Saya pamit, Tuhan Yesus memberkati.